like a beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Hayati Nufus. Nama saya Surtini. Nama saya Ainun Rohmah. Nama saya Vinda Wasilah. Nah, di podcast kali ini kita bakal ngobrol santai tentang public relation. Kita di sini bakal ngebahas public relation tentang fungsi dan perannya dalam organisasi. Kalian sadar gak sih banyak yang mikir kalau public relation itu cuma tukang klarifikasi kasus atau sekedar bagi-bagi press release aja. Padahal fungsi aslinya jauh lebih seru dari itu. Public relation itu jembatan komunikasi yang membangun reputasi dan kepercayaan publik. Nah, di episode ini bakalan kupas tuntas peran penting mereka dengan bahasa yang simpel. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang bakal sharing pengalamannya dan pandangannya tentang public relation di organisasi. Terus teman-teman pasti pengen tahu kan narasumber kita ini dari organisasi apa, terus dari universitas apa. Nah, tanpa lama-lama dan tanpa babi bu, mari kita sambut Kak Naima. Halo, selamat datang Kak. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Duduk. Ya, terima kasih. Boleh perkenalan diri dulu Kak? Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Naima Gania Parsa. Saya merupakan mahasiswa Universitas Paletehan. Saya mengikuti organisasi kajian ilmiah dan mengikuti kelas debat. Nah, kalau menurut kakak, public relation itu sebenarnya apa sih? Nah, dari pengalaman kakak sendiri, bagaimana peran public relation dijalankan dalam sebuah organisasi? Kalau menurut saya, public relation itu bagian yang menjaga komunikasi organisasi biar kayak jembatan gitu loh. Iya. Jembatan untuk berhubungan baik dengan masyarakatnya, berhubungan baik sama organisasinya itu sendiri. Terus contohnya kayak gini nih, kalau misalnya misalnya nih organisasi, kan ada proker kan? Iya, betul. Nah, prokernya itu kayak misalnya kayak penyuluhan ke masyarakatnya langsung. Pasti kan butuh kayak komunikasinya jelas, terus kayak mudah dimengerti juga kan, gitu sih. Iya. Berarti public relation itu tuh penting banget ya Kak dalam organisasi gitu. Itu penting banget dalam organisasi karena public relation itu membantu organisasi punya hubungan yang baik dengan dengan masyarakatnya gitu loh. Kalau misalnya komunikasi organisasinya bagus, Iya. itu kan masyarakat mudah percaya Iya, sama betul. kita kan. Terus kayak nyaman, terus organisasinya itu dipandang wah ini organisasinya baik ya karena komunikasinya juga enak gitu Iya, kan. Gitu sih. Jadi kayak positif organisasinya. Kalau untuk fungsi dari PR itu apa sih Kak? Fungsi PR itu sebenarnya banyak. Mungkin bisa disebutkan seperti menyampaikan informasi, membangun citra organisasinya yang biar positif, menjaga komunikasi dan membantu organisasi supaya lebih dikenal orang gitu. Oh, berarti public relation itu kayak penghubung organisasi dengan publik ya? Betul, kan kita kan yang menjadi jembatannya untuk bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat gitu. Tapi cara komunikasinya sama masyarakat tuh gimana Kak biasanya? Bagus sih pertanyaannya ya. Gini loh, komunikasi sama masyarakat tuh jangan gunain kata-kata yang masyarakat itu nggak tahu. Iya. Misalnya bahasa Inggris di orang yang nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi kan masyarakat itu kan nggak tahu apa yang kita omongin, apa yang kita jelasin tuh mereka tuh nggak tahu gitu kan. Berarti kita pakai bahasa yang sehari-hari aja Ya, mungkin bahasa bisa yang mudah pahami gitu. Oh, oke Kak. Nah, kalau di organisasi kajian ilmiah sendiri, public relation ini biasanya ngapain aja sih Kak? Biasanya
public relationnya itu kayak kita ada seminar, terus ada lombanya tuh di kajian ilmiah itu ada lomba esai, lomba debat, banyak macam-macam lomba. Selain itu juga mengelola media sosial, kayak misalnya kegiatan kajian ilmiah ini punya kegiatan kayak misalnya proker lah tadi kan, kita masukin ke SG, ke YouTube, kemana ke sosial media yang lain biar mahasiswa atau masyarakat lain tuh tahu gitu loh. Terus kan kakak tadi bilang ya, kalau kakak itu tuh pernah ikut kelas debat juga nih. Terus boleh sharing gak sih kak pengalaman debat itu tuh kayak gimana? Soalnya kita pengen tahu aja sih. Kalau saya perlombaannya tuh belum, cuman masih ngikutin kelasnya kan. Pas saya kelas kemarin itu saya ngebahas tiga mosi dan saya diajarin sama kakak pembinanya itu kalau misalnya debat itu tahu di setiap mosi itu ada kata kuncinya. Itu tuh harus dicari apa artinya, maknanya, cari sampai akar, sampai kita tahu oh ini ya gitu. Gitu. Berarti menurut kakak komunikasi itu tuh penting banget ya kak di organisasi? Betul sangat penting. Biar organisasi jalan itu butuh komunikasi yang bagus, butuh komunikasi yang bagus kan bisa dikomunikasikan tuh enak gak sih jadinya organisasi itu. Kalau misalnya kita komunikasinya jelek, organisasinya jalan gak sih? Enggak. Ya kan? Bisa gitu loh. Berarti skill komunikasi dari debat itu bisa kepake buat organisasi ya kak? Betul banget, saya diajarin di kelas debat itu gimana cara ngobrol, ngomong langsung di depan orang banyak. Terus ngomongnya juga terstruktur, jelas, bisa percaya diri gitu loh, belajar percaya diri juga gitu, biar nggak grogi, ya kan Vin? Iya. Terus pasti nih ya kakak tuh pernah ngerasain kayak mau ngomong di depan orang banyak gitu tuh kan kakak kayak grogi, terus kayak insecure, gak pede ya, gugup gitu. Itu menurut kakak gimana sih cara ngatasi gugup kayak gitu tuh? Apakah mungkin ada doa-doa tertentu gitu kak? Trik. Trik and trick ya. Baik, jadi sebelum kita biar kita nggak gugup, kita harus bisa memahamin materinya dulu. Kita pelajarin dulu materi kita yang untuk kita sampaikan ke masyarakat gitu. Dan di materi itu tuh kita harus bisa menyampaikannya tuh dengan bahasa yang dipahami gitu. Gitu. Aku mau nanya nih, selama kakak ikut organisasi, kakak ada pengalaman gak sih yang paling berkesan menurut kakak? Ada pengalaman terkesan saya itu waktu Pengmas, pengabdian masyarakat. Saya terjun langsung ke panti asuhan, memberi sembako, pakaian yang masih layak. Terus bukan cuma sekedar itu saja, saya juga beserta teman-teman saya yang lain itu mengedukasi dari anak-anak yang kecilnya, remajanya itu untuk selalu semangat gitu loh. Dari penggalangan dana misalkan donasi nih, donasinya itu kakak turun langsung apa kayak gimana? Kita juga turun langsung dan ada kayak digitalnya juga, kayak ngebuat poster atau apa gitu. Terus kita juga bisa komunikasiin ke teman kita langsung, kamu punya nggak baju yang masih layak gitu. Jadi kayak bisa saling langsung tuker gitu aja ya. Oh, berarti partisipasi masyarakatnya juga tinggi juga ya, Betul buat ikut donasi seperti kayak makanan, pakaian kayak gitu. Betul banget. Nah, biasanya tantangan apa saja sih yang pernah kakak rasakan selama kakak berorganisasi? Itu tantangannya kita suka terkendala di miskomunikasi. Lagi-lagi komunikasi. Iya. Kalau komunikasinya nggak sesuai juga kan susah kita ngejalaninnya. Iya.
Bisa Terus ya. banyak kesalahpahaman juga ya. Iya, salah pahaman juga. Udah sih. Terus gimana sih Kak caranya biar nggak terjadi miskomunikasi itu? Kita introspeksi diri aja dulu, sama kita juga harus bisa mendengarkan pendapat orang lain. Kita juga bisa berkomunikasiin satu sama lain lah. Misalnya yuk kerjain bareng yuk biar cepat selesai gitu loh, bareng-bareng. Kayak diajak gitu ya. Iya, diajak. Terus apalagi sekarang ini nih semua informasi itu tuh serba lewat media sosial ya, kayak WA segala macam, kayak ke grup buat yang informasiin kalau hari ini ada rapat, ada seminar gitu ya. Berarti terus PR itu tuh harus bisa ngikutin perkembangan teknologi pada zaman sekarang. Terus komunikasi digitalnya itu tuh harus lebih luas lagi gitu ya Kak ya. Betul. Kan itu kan bisa media sosial itu bisa menjangkau masyarakat yang di luar sana gitu loh. Iya. Ya kan? Jadinya membantu biar masyarakat juga itu punya informasi atau wawasan gitu kan. Iya. Nah, dari pembahasan hari ini kita jadi tahu nih kalau PR itu punya peran penting dalam sebuah organisasi. Karena public relation bukan cuma soal publikasi, tetapi juga menjaga komunikasi dan menjaga citra organisasi. Nah, terima kasih juga buat Kak Naima yang udah sharing pengalaman. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton podcast ini dari awal sampai akhir. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini. Terus semoga apa yang kita bahas kali ini dapat memberikan manfaat, terus menambah wawasan, serta menjadi bahan pembelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Setiap pembahasan tentu memiliki makna dan pelajaran yang dapat kita ambil untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat memberikan pandangan baru dan menambah pemahaman bagi kita semua. Akhir kata, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah kalian berikan. Sampai bertemu kembali di kesempatan yang akan datang. Semoga hari-hari kalian selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Amin. Jangan lupa untuk like guys, buat ngedukung kita supaya kita semangat lagi. Iya. Dari Bye. mahasiswa untuk mahasiswa. Bye bye. Ini saatnya. Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tăng tăng tình tăng tình 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 tăng tăng tăng. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tăng tăng tình tăng tình mình tình tăng tăng tăng.
wildest dreams. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.